Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tutor dan teman-teman. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Hendri Yunan, NIM 054389996 dari Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop STSI 4201. Oke, kita coba lihat soalnya teman-teman. Tugas praktik pemrograman berbasis objek, studi kasus manajemen restoran. Sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari, petunjuk pengerjaan tugas, dan poin untuk penjelasan di rekaman video. Buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon, double, dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. 3. Buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Kemudian 4. Buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. 5. Implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. 6. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. 7. Pergunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi, seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu makanan, minuman, atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, kemudian menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, kemudian keluar dari program. Implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Petunjuk tambahan. Anda dapat menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Gunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Dengan tugas praktik 3 ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat mempraktikkan berbagai konsep pemrograman berbasis objek, penggunaan I/O dan exception handling, serta operasi file dalam sebuah aplikasi manajemen restoran yang lebih kompleks. Baik teman-teman, eh, saya akan menjelaskan implementasi aplikasi manajemen restoran yang dibuat dengan Java menggunakan konsep pemrograman berbasis objek. Tujuan aplikasi ini adalah untuk mengelola daftar menu, menerima pesanan pelanggan, menghitung total termasuk diskon, serta menyimpan dan memuat data menggunakan file teks. Saya akan menjelaskan desain kelas, menunjukkan kode utama, dan mendemonstrasikan aplikasi berjalan. Oke, langsung saja teman-teman kita buka ininya aplikasinya. Saya menggunakan Visual Studio Code teman-teman, seperti tugas-tugas sebelumnya saya menggunakan Visual Studio Code. Mungkin teman-teman bisa menggunakan NetBeans atau yang lain. Oke, eh, sekarang saya jelaskan desain umum program. Inti dari aplikasi ini adalah sebuah kelas abstrak bernama menu item yang menjadi dasar untuk semua item menu. Menu item memiliki atribut nama, harga, dan kategori serta metode abstrak tampil menu yang diimplementasikan oleh setiap subkelas. Ada 3 subkelas, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Selain itu ada kelas menu yang mengelola daftar item dan kelas pesanan yang mencatat item yang dipesan dan menghitung total. Struktur ini menerapkan prinsip inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Oke, bisa dilihat teman-teman. Di sini saya sudah membuat kode-kodenya. Di sini ada kelas menu item, subkelas makanan, minuman, diskon, kemudian kemudian ada menu, ada kelas menu, kemudian ada pesanan, kemudian ada kelas utama atau main. Oke, satu-satu teman-teman pada kelas menu item ini. Oke, bisa dilihat kode-kodenya teman-teman. Saya akan membahas setiap kelas satu persatu dan menunjukkan potongan kode penting. Saya akan membaca baris kode yang relevan dan menjelaskan fungsinya. Oke, di sini ada kelas menu item, teman bisa dilihat. Eh,
apa namanya, kode-kodenya teman-teman bisa dilihat. Oke. Oke, bisa dilihat konstruktor memvalidasi nama dan harga, getter dan setter menerapkan encapsulation, metode format harga untuk menampilkan harga dengan format rupiah, metode abstrak tampil menu untuk polymorphism, kemudian metode to data string untuk serialisasi ke file. Oke, bisa dilihat teman-teman. Kemudian pada kelas makanan ini, makanan memperluas menu item dan menambahkan atribut jenis makanan. Implementasi tampil menu menampilkan nama, harga, dan jenis. To data string menggunakan baris CSV untuk penyimpanan. Oke, bisa dilihat teman-teman. Untuk apa namanya data, kode-kodenya bisa dilihat. Oke. Kemudian pada kelas minuman. Oke, untuk kelas minuman mirip dengan makanan tetapi atribut bernama jenis minuman. Tampil menu menampilkan tipe minuman. Oke, tampil menu. Oke, bisa dilihat teman-teman. Kemudian untuk kelas diskon memperluas menu item dan menambahkan diskon persen. Validasi diskon antara 0 sampai 100. Kemudian apply diskon menerima harga dan mengembalikan harga setelah potongan. Tampil menu menampilkan persentase diskon dan harga dasar. To data string menyimpan persentase diskon. Oke, teman-teman bisa dilihat. Oke, kode-kodenya. Terapkan diskon terhadap harga yang diberikan. Oke. Oke. Oke, kemudian kita geser teman-teman. Kita kelas menu. Oke, pada kelas menu ini kita menyimpan list menu item, add item, remove item, get item, size, tampilkan semuanya. Save to file menulis setiap item menggunakan to data string, kemudian load from file membaca baris CSV dan merekonstruksi objek berdasarkan tipe. Oke, di kelas menu item, kemudian item, remove item, get item, size. Oke, bisa dilihat simpan menu file ke teks, setiap baris adalah representasi dari menu item. Oke, bisa dilihat teman-teman kode-kodenya. Kemudian selanjutnya untuk kelas pesanan. Oke, kelas pesanan. Kelas pesanan ini memuat menyimpan daftar menu item yang dipesan, kemudian tambah dan hapus item, kemudian hitung total menjumlahkan semua item non diskon, lalu menerapkan diskon berurutan. Tampilkan struk menampilkan daftar item dan total, kemudian simpan struk menulis struk ke file text. Oke, bisa dilihat teman-teman kode-kodenya. Oke. Simpan struk ke file text. Oke. Oke. Oke, teman-teman untuk kelas pesanan. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi berjalan. Saya akan menjalankan main dan menunjukkan alur interaksi pengguna. Oke, di kelas main ini, oke, sebelumnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu. Seperti ini, mungkin kode-kodenya teman-teman bisa dilihat sebelum saya menjalankannya atau kita running. Jadi saya akan menjelaskan aplikasinya. Oke, oke, baik teman-teman. Kita coba running ya. Run. Oke, kita perbesar dulu teman-teman nih. Oke, aplikasi manajemen restoran. 1. Tambah item ke menu. 2. Tampilkan menu restoran. 3. Terima pesanan pelanggan. 4. Simpan menu ke file. 5. Muat menu dari file. 6. Keluar. Oke, pilih menu. Saya ini sekarang sedang menjalankan main Java, program menambahkan menu utama dengan opsi menambahkan item, menampilkan menu, menerima pesanan, menyimpan dan memuat menu serta keluar. Oke, pertama kita tambah item ke menu dulu. Pilih menu 1. Oke, tambah item makanan, coba nama makanan, nasi goreng. Harga misalnya kita 25.000 teman-teman, 25.000. Oke. Oke. Makanan jenis makanan utama. Oke, makanan ditambahkan. Oke. Kemudian kita tambah lagi teman-teman, tambah item ke menu 1. Coba minuman. Oke. Nama minuman es teh. Es teh. Oke. Harga tuh misal 8.000 teman-teman. 8.000. Oke, kita bisa lihat teman-teman di sini minuman ditambahkan. Oke. Sekarang tambah lagi, coba tambah
kita ditambah diskon, pilih diskon, nama diskon misal diskon siang, oke. Harga dasar bisa 0, kita bisa 0, oke. Persentase diskon 0 sampai 100, kita coba 10, oke. Teman-teman, setelah itu saya memilih opsi tampilkan menu. Perhatikan bahwa setiap item ditampilkan sesuai implementasi tampil menu di subclass masing-masing. Ini menunjukkan polymorphism karena pemanggilan tampil menu dilakukan melalui referensi menu item. Oke, coba tampilkan menu ke restoran. Oke, tampilkan menu ke restoran. Ambil nasi goreng, makanan nasi goreng 25.000, minuman es teh 8.000, diskon siang potongan 10%. Oke. Oke. Setelah itu kita coba terima pesanan pelanggan. Oke. Nomor 1. Oke, pilih nomor 2. Kemudian 3. Oke, selesai. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman, struk pesanan nasi goreng 25.000, es teh 8.000, diskon siang 10% potongan. Total 29.700. Oke, simpan struk ke file, ya. Yes or no, berarti yes. Oke, masukkan path file, misal struk txt. Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman, struk txt sudah berhasil ditambahkan. Struk txt. Oke, kita bisa lihat struk pesanan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, berarti simpan menu ke file 4. Simpan menu ke file, menu txt, coba txt. Oke, sini sudah disimpan teman-teman. Kita load menu txt. Nah, sudah makanan nasi goreng, oke, minuman es teh diskon. Oke, kemudian coba kita mod menu dari file, menu txt. Oke, menu dimuat dari sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita keluar, coba keluar. Menu dimuat dari menu txt. Oke, coba sekarang kita keluar di menu. Oke, keluar, terima kasih. Oke, jadi gitu teman-teman, berhasil ya teman-teman untuk aplikasi manajemen restoran sederhananya. Sekarang saya akan menjelaskan penanganan error dan detail I/O program menangani beberapa jenis exception utama. Untuk input pengguna kita tangani input mismatch exception sehingga program tidak crash saat pengguna memasukkan teks pada prompt angka. Untuk akses daftar kita tangani index out of bound exception saat pengguna memilih nomor item yang tidak ada. Untuk validasi atribut kita gunakan illegal argument exception pada konstruktor dan setter. Untuk operasi file kita tangani I/O exception saat membaca atau menulis file. Untuk format file kita menggunakan format CSV sederhana per baris dengan pola. Tipe nama, harga, atribut tambahan. Format ini memudahkan parsing di load from file saat memuat program memeriksa tipe dan merekonstruksi objek yang sesuai. Mungkin demikian penjelasan dan demo aplikasi manajemen restoran. Ringkasnya, aplikasi ini menunjukkan penerapan inheritance, encapsulation, polymorphism, penanganan exception, dan operasi file sederhana. Untuk pengembangan lebih lanjut, Anda bisa menambahkan kuantitas per item, diskon per item, antar muka gratis, atau penyimpanan menggunakan database. Oke, terima kasih telah menonton. Jika Anda menarik ke sini, mohon periksa kode sumber yang saya lampirkan dari file contoh menu serta struk. Sekian, oke. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.